Selamat sore Pak Priam dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Sylvester Alvasius akan membahas materi tentang going public. Ada 3 submateri yang akan kita bahas atau saya bahas lebih mendalam. Yang pertama ada prosedur pendaftaran sekuritas di BEI, yang kedua ada sistem perdagangan di BEI, dan yang ketiga penyelesaian transaksi. Langsung saja kita ke submateri yang pertama. Prosedur pendaftaran sekuritas di BEI. Ada 3 tahap yang harus dipersiapkan. Tahap pertama yaitu mempersiapkan diri untuk going public. Tahap kedua, memperoleh izin registrasi dari Bapepam LK, sekarang OJK. Tahap ketiga, melakukan penawaran ke publik dan memasuki pasar sekunder dengan mencatat efeknya di bursa. Langsung saja kita membahas ke tahap yang pertama. Persiapan untuk going public. Nah, di tahap yang pertama ini, pada dasarnya yang pertama kita harus atau manajemen harus mengadakan rapat RUPS. Nah, di situ juga manajemen harus memutuskan suatu rencana untuk memperoleh dana melalui publik. Dan rencana ini harus diajukan pada saat rapat RUPS tersebut dan harus disetujui. Yang kedua, menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dengan bantuan pakar-pakar pasar modal dan institusi-institusi pendukung seperti underwriter atau penjamin emisi dan profesi-profesi yang terdiri dari kantor akuntan publik, notaris publik, konsultan hukum, dan perusahaan penilai. Untuk institusi-institusi pendukungnya seperti truste, penjamin, biro administrasi sekuritas, dan kustodian. Yang ketiga ada mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penawaran ke publik. Keempat, mempersiapkan kontrak awal dengan bursa. Lanjut yang kelima, mengumumkan ke publik. Keenam, menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan going public. Ketujuh, untuk yang akan menjual obligasi, perusahaan harus mendaftarkan ke agen peringkat untuk obligasi yang ditawarkan. Nah, untuk agen peringkat yang ditunjuk, ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1993. Dan yang ke-8 yang terakhir yaitu mengirimkan pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya ke Bapepam LK. Kita lanjut ke registrasi di Bapepam LK ya teman-teman. Setelah semua persiapan yang dibutuhkan sudah diselesaikan dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk registrasi di Bapepam LK sudah dikirimkan, berikutnya adalah tugas dari Bapepam LK untuk mengevaluasi usulan going public. Yang dilakukan oleh Bapepam LK adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, menerima pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung dari perusahaan yang akan going public dan dari underwriter. Yang kedua, mengumumkan terbatas di Bapepam LK. Yang ketiga, mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang keempat, deklarasi pernyataan registrasi efektif berlaku didasarkan pada 3 hal utama, yaitu perlengkapan dokumen, kebenaran dan kejelasan dari informasi, dan pengungkapan tentang aspek-aspek legalitas, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Selanjutnya ada pencatatan di bursa. Setelah Bapepam LK mendeklarasikan keefektifan dari pernyataan registrasi, selanjutnya underwriter dapat menjual saham perdana tersebut di pasar premier. Setelah penawaran perdana selesai, emiten dapat melakukan proses-proses berikut untuk menjamin sahamnya di pasar sekunder atau bursa. Yang pertama di sini teman-teman, emiten mengisi dan menyerahkan aplikasi yang formulirnya disediakan oleh BEI untuk permintaan mencantumkan sahamnya di bursa efek. Yang kedua, BEI akan melakukan evaluasi aplikasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Ketiga, jika aplikasi memenuhi kriteria yang disyaratkan, BEI langsung akan menyetujuinya. Yang keempat,
Emiten kemudian harus membayar biaya jasa penyantuman atau listing fee sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BEI. Yang kelima, BEI kemudian akan mengumumkan penyantuman dari sekuritas ini. Dan yang keenam terakhir teman-teman, sekuritas yang sudah tercantum ini siap untuk diperdagangkan. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk pencatatan di BEI? Nah, ini teman-teman. Jadi yang pertama, pernyataan pendaftaran emiten telah aktif. Yang kedua, calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Ketiga, bidang usahanya baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh per-UU yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, khusus calon emiten pabrikan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan, dibuktikan dalam sertifikat AMDAL, dan calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat eco-labeling atau ramah lingkungan. Yang kelima, khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki izin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun, memiliki minimal 1 kontrak karya atau kuasa penambangan, atau surat izin penambangan daerah. Minimal salah satu anggota direksinya memiliki kemampuan teknis dan berpengalaman di bidang pertambangan. Calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti atau yang setara. Yang keenam, khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan seperti jalan tol, penguasaan hutan, itu harus memiliki izin tersebut minimal untuk 15 tahun. Yang ketujuh, calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan induk perusahaan dari emiten yang sudah listing di BEJ, di mana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di bursa. Yang ke-8 atau yang terakhir, persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Nah, selanjutnya pelaporan yang diwajibkan. Setelah perusahaan mencatatkan sahamnya di pasar bunga, perusahaan ini menjadi perusahaan publik yang sahamnya juga dimiliki oleh publik. Untuk melindungi publik yang juga merupakan pemilik dari perusahaan, Bapepam dan BEI mengharuskan perusahaan publik menyerahkan laporan-laporan rutin atau laporan-laporan khusus yang menerangkan peristiwa-peristiwa penting terjadi. Laporan ini bisa didapatkan di BEI atau lewat broker ataupun melalui pengumuman di bursa. Pelaporan yang dibutuhkan yang pertama rutin. Laporan keuangan tahunan yang diaudit itu dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Laporan keuangan tahunan yang diiklankan dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Laporan keuangan tengah tahunan dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Laporan keuangan tengah tahunan yang diiklankan dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Laporan kuartalan hanya dilaporkan ke BEI. Laporan peningkatan dana yang diperoleh dari publik dilaporkan hanya ke Bapepam. Dan yang terakhir, yang rutin, laporan registrasi bulanan hanya dilaporkan ke BEI. Yang B, ada laporan periodik. Nah, laporan ini, laporan tiap-tiap peristiwa penting yang terjadi. Nah, dilaporkannya ke Bapepam dan BEI. Selanjutnya yang C, laporan lainnya, ada amandemen dari Act List of Association, dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Yang kedua ada rencana rapat umum pemegang saham dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Yang ketiga perubahan anggota Dewan Direksi dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Yang keempat deviasi lebih besar dari 10% dari nilai-nilai proyeksi yang dipublikasikan dilaporkan ke Bapepam dan BEI. Kita masuk ke sistem perdagangan di BEI. Sistem perdagangan di BEI ada dua teman-teman, order driven market system dan sistem lelang kontinu. Kita akan membahas yang pertama yaitu order driven market system. Nah, untuk
order driven market system ini, pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Broker dapat melakukan transaksi untuk dirinya sendiri untuk membentuk portofolionya. Yang bertugas di lantai bursa yaitu wakil perantara pedagang efek WPPE atau Securities Dealer Broker Representative. Kita selanjutnya bahas yang sistem lelang kontinu. Harga transaksi ditentukan oleh penawaran atau supply dan permintaan demand dari investor. Di sistem lelang kontinu ini, dalamnya ada dua sistem lagi teman-teman. Ada sistem manual dan sistem otomatisasi dengan JATS atau Jakarta Augmented Trading System. Untuk sistem manual, harga penawaran, penjualan, dan harga permintaan pembelian dari investor diteriakan oleh broker di lantai bursa. Seperti pasar lelang, harga transaksi ditentukan jika ada pertemuan antara harga penawaran dan permintaan. Untuk sistem otomatisasi dengan JATS, broker memasukkan order dari investor ke workstation JATS di lantai bursa. Untuk cara mendapatkan harga dengan sistem lelang kontinu adalah untuk jenis transaksi yang reguler atau pasar reguler, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas fraksi. Apa itu sih fraksi? Fraksi adalah harga saham yang ditawar dengan kelipatan nilai tertentu. Jadi untuk tawar-menawar itu ada kelipatannya, teman-teman. Untuk kelompok harga di bawah 200 rupiah itu fraksi harganya Rp1 dan maksimum perubahan harga Rp10. Selanjutnya kelompok harga 200 sampai di bawah Rp500, fraksi harganya Rp2, maksimum perubahan harga Rp20. Kelompok harga 500 sampai dengan Rp2.000, fraksi harganya Rp5 dan maksimum perubahan harga Rp50. Kelompok harga Rp2.000 sampai di bawah Rp5.000, fraksi harganya Rp10 dan maksimum perubahan harga Rp100. Kelompok harga di atas Rp5.000 atau sama dengan Rp5.000, fraksi harganya Rp25, maksimum perubahan harga Rp250. Selanjutnya, kegiatan perdagangan di BEI diadakan pada hari yang disebut dengan exchange days, yaitu yang pertama hari Senin sampai dengan Kamis. Untuk sesi pagi 09.30 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sesi sore 13.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang kedua pada hari Jumat, sesi pagi 09.30 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk sesi sore 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. BEI juga menerapkan kegiatan perdagangan pra-pembukaan atau pre-opening, yaitu anggota bursa memasukkan penawaran jual atau permintaan beli dimulai jam 09.10 sampai dengan 09.25. JATS kemudian melakukan proses pembentukan harga pada jam 09.25.01 sampai dengan jam 09.29.59. Jadinya dibutuhkan waktu 5 menit saja untuk JATS memprosesnya, teman-teman. Selanjutnya kita ke submateri penyelesaian transaksi. Setelah transaksi perdagangan terjadi di lantai bursa, selanjutnya ada pekerjaan untuk administrasi. Ini pekerjaan yang paling panjang di belakang bursa, masih menunggu setelahnya, teman-teman. Ya, seperti ini: administrasi, pembayaran, dan penerbitan sertifikat kepemilikan. Proses penyelesaian pekerjaan-pekerjaan ini disebut dengan clearing, dan perusahaan yang dipercayai untuk menanganinya adalah PT Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPEI.
dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. PT KDEI mencoba sistem penyelesaian saham atau clearing untuk pertama kalinya menggunakan sistem netting, yaitu sistem yang dapat menghitung penghasilan neto atau net dari dana dan efek terhadap seluruh transaksi yang dilakukan oleh anggota bursa pada satu hari kerja bursa. Pada bulan Januari tahun 1994, dengan menggunakan 5 buah saham yang paling liquid di BEJ, PT KDEI telah berhasil mencoba sistem penyelesaian saham clearing untuk pertama kalinya, teman-teman. Setelah berhasil, di tahun yang sama, pada tanggal 27 Juni, Bapepam dan sebuah tim kerja yang terdiri dari wakil-wakil asosiasi profesional pasar modal mengevaluasi kinerja dari sistem ini, menghasilkan menyetujuinya dan menerapkan sistem ini secara penuh. Itu dicoba pada 6 buah saham yang paling liquid, teman-teman, yang tadinya hanya 5. Nah, yang di tanggal 27 Juni ini dicoba 60 buah saham yang paling liquid, dan hasilnya disetujui dengan penerapan sistem ini, teman-teman. Untuk target utama lainnya dari PT Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPEI adalah mengembangkan dan menerapkan sistem penyelesaian tanpa sertifikat. Dengan sistem ini, pemindah tanganan suatu sekuritas tidak harus selalu dibuatkan sertifikatnya. Akan tetapi, cukup dicatat dan dilakukan pemindah bukuan posisi kepemilikan secara elektronik. Sistem ini disebut sebagai sistem pemindah bukuan. Nah, untuk materi Going Public sampai sini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Pak Priam dan teman-teman. Sampai bertemu kembali.